Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Indra dari kelas DevNet A. Kali ini saya akan membawakan terkait Final Skills Assessment dari Cisco DevNet diadakan Kominfo Digitalend. Kebetulan saya akan membawakan dari lab 6.2.7 yaitu build a simple web app in a Docker container. Untuk requirement-nya itu adalah satu PC dengan operating system, apapun itu Windows, Linux, atau Mac. Kemudian terdapat aplikasi VirtualBox untuk menjalankan DevOps virtual mesinnya. Asumsikan kita sudah mendownload semua requirement-nya, yaitu DevOps ISO-nya juga atau VM-nya. Kemudian kita akan melanjutkan ke kebetulan saya sudah membuka DevOps VM-nya dari VirtualBox. Yang pertama itu kita akan mencoba membuat simple bash script. Kita akan membuka terminal terlebih dahulu. Setelah membuka terminal, kita berada di home/devasc. Kita akan membuat salah satu file user input di Silas devnet sample up. Nah, di dalam sini kita akan membuat satu file yaitu user input.sh. Nah, kita akan membuat salah satu file shell di sini. Kita akan mengeditnya menggunakan nano bawaan dari Linux-nya editor, yaitu dengan perintah nano user input.sh. Nah, kita sudah masuk ke dalam editornya. Karena ini file shell, kita akan menambahkan script shellnya itu paling atas. Nah, di sini ada bin.bash bash-nya bahwa file ini adalah file shell. Untuk mencobanya kita akan menambahkan beberapa script, yaitu seperti ini. Echo min n enter your name akan nge-prompt inputan dari user. Nah, di bawahnya itu read username itu akan menampilkan apa yang diinput oleh user, dan echo username itu menampilkan inputan dari username yang tadi dijalankan scriptnya. Kita akan save menggunakan Ctrl X dan Y. Nah, kita coba lihat bahwa file ini terdapat script di dalamnya. Sudah terlihat bahwa di dalamnya ada beberapa script. Selanjutnya itu akan menjalankan file shell tersebut dengan perintah bash user input.sh. Seperti ini, kita enter saja. Nah, programnya akan meminta atau nge-prompt memasukkan nama kita, misalkan Indra. Nah, akan menampilkan your name is Indra. Seperti itu. Bagaimana kita akan supaya file ini bisa diakses atau bisa dieksekusi oleh semua user? Kita lihat dulu permisinya untuk file user input.sh ini dengan perintah ls domain l. Nah, terlihat bahwa user input shell ini untuk semua usernya hanya dikasih perintah atau eksekusi read saja, tidak ada eksekusinya di situ. Kita akan menambahkan atau mengedit filenya menggunakan chmod a plus x nama filenya. Nah, kita lihat lagi permisinya bahwa file shell user input tersebut bisa dieksekusi oleh semua user. Ada tanda X di grup usernya atau guest usernya. Selanjutnya itu kita akan menghapus file extension file tersebut, file shell tersebut.
Jadi setelah kita hapus shellnya, kita tidak perlu menggunakan perintah bash lagi untuk menjalankannya. Perintahnya mv user input.sh spasi user input, seperti itu. Gitu tuh dilihat bahwa, nah di sini nggak ada ekstensinya, user input terlihat bahwa tidak ada ekstensinya. Untuk menjalankannya kita tinggal menjalankan /user input. Nah, program atau programnya akan berjalan sesuai di dalam script tersebut, di dalam file script tersebut. Sama untuk menjalankannya, outputnya sama juga seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat sample live app ya. Kali ini kita menggunakan Python, menggunakan framework Flask. Kita akan install terlebih dahulu frameworknya dengan perintah pip install Flask. Nah, lihat di sini bahwa kita akan mendownload flashnya dan terlihat bahwa sudah berhasil terinstall flashnya. Kita akan membuat salah satu file yaitu sampleapp.py dengan perintah touch sampleapp.py. Nah, kita akan menggunakan editor Visual Studio Code, perintah kode ini. Nanti lihat di sini sudah ada file sampleapp.py. Kita akan implementasi di sini script dari Python-nya. Kita copy paste saja supaya lebih cepat. Berikut script untuk menjalankan web servernya. Kita akan simpan dan jalankan file tersebut. Bisa dijalankan di dalam Visual Studio Code-nya yang dari terminal tersebut. Kita jalankan file tersebut dengan perintah Python Python 3 sampleapp.py. Terlihat kita tinggal jalankan saja, sudah running web servernya di sini. Nah, outputnya you're calling me from ini sesuai dari code tersebut ya, yang ini. Seperti itu. Selanjutnya kita akan verifikasi servernya sudah. Jadi ini terlihat bahwa servernya sudah jalan dengan alamat tersebut. Kita akan stop servernya dengan perintah Ctrl C. Coba kita lihat lagi bahwa servernya sudah mati. Nah, terlihat bahwa servernya sudah shutdown. Kita sudah membuat salah satu simple web app menggunakan Flask.
kemudian kita akan menambahkan file HTML-nya di sini. Kita masukin file HTML-nya di templates, folder templates. Sudah ada bahwa file di dalamnya itu ada file index.html. Berikut script HTML-nya. Ada variabel untuk menjalankan dari script Python-nya, itu request.remote_addr untuk menampilkan remote addr-nya dari web server kita. Untuk CSS-nya juga kita sudah ada di sini. Static style CSS. Terlihat bahwa ada salah satu di dalamnya ada script CSS-nya. Kita akan mengupdate file HTML tersebut ya, dengan menggunakan Visual Code tentunya. Kita kembali ke Visual Code-nya. Sini. Di index.html tersebut, di sampel app-nya kita akan menambahkan script library. Render template-nya itu. Kita akan merender template-nya sini. Kita simpan dan kita jalankan ulang filenya. Coba kita lihat di web browser bahwa web servernya sudah berjalan lagi. Lihat di sini ada stylingnya, backgroundnya itu berubah, dan ini ada template-nya itu. Ini manggil file dari index.html dari folder template tersebut. Kemudian kita akan, setelah aplikasinya sudah dibuat, kita akan membuat Docker kontainernya. Kita akan membuat dan menjalankan Dockernya. Kita akan membuat temporary directory ya di dalam sample app. Kita akan membuat salah satu file shell dengan nama sampleapp.sh di folder ini. Terlihat bahwa sudah ada kita akan membuat kemudian selanjutnya kita akan membuat shell file dengan nama sampleapp.sh. Di dalamnya adalah script untuk menjalankan membuat temporary directory dan lain-lain. Kita akan copy saja scriptnya. Nama sampleapp.sh sini, kemudian
Di dalam script ini kita akan membuat Docker file. Di temporary Docker file dengan menggunakan perintah seperti ini. Kemudian ini untuk install flashnya di dalam Docker tersebut. Terlihat di sini ada from Python, itu bahwa kita akan pull repository dari Python tersebut. Kita juga akan copy filenya, scriptnya. Nah, terlihat di sini ada perintah copy, bahwa dari static ini akan di copy ke dalam home myapp.static. Di dalam Docker file Pythonnya tersebut ada juga templates. Di home myapp templates sample app.py akan di copy ke home myapp seperti itu. Dan perintah tersebut akan dimasukkan ke dalam Docker file. Sekarang akan build Docker filenya. Dengan menambahkan perintah masuk ke temporary directory terlebih dahulu seperti ini, dan akan menjalankan perintah docker build minte sample app. Kemudian kita juga akan menambahkan perintah untuk menjalankan dockernya. Setelah build image-nya, ini akan menjalankan kontainernya yang tadi di kontainer yang sudah dibuat. Portnya itu 8080. Dari kontainer Pythonnya dari 8080 juga di forward ke 8080 juga, dengan namanya sample running, itu nama kontainernya. Nah, setelah dibuat dari file tersebut, setelah kita buat shell file untuk meng-create docker file dan menjalankan atau membuild docker file dan menjalankan kontainernya, kita akan save file tersebut dan eksekusi file tersebut dengan perintah bash sample app.sh. Nah, terlihat bahwa karena kita belum ada image Pythonnya, kita akan mendownload dari repository atau Docker Hub Pythonnya. Ini Python yang latest ya. Lumayan lama karena tergantung dari koneksi internet kita juga dan besarnya image yang dari repository tersebut. Masih download atau
masih download image-nya. Kita bisa lihat di sini dari Docker Hub-nya untuk melihat image Python tersebut. Ada versi berapa aja sih di Docker Hub-nya itu untuk Python itu image-nya. Masih menarik image-nya, terlihat ini masih menarik image dari Docker Hub-nya atau repository-nya, karena ini lumayan besar image-nya. Terlihat di sini ada beberapa versi untuk Python-nya, banyak versi di sini, kita bisa pilih dari tags-nya.
sepertinya ini ada masalah dengan image-nya, karena ini pastinya terlalu tinggi dan ini image latest. Kita akan turunkan, coba kita akan turunkan image versionnya. Kita akan edit file shellnya, coba kita ganti ini. Kita coba jalankan lagi shellnya. Yang dilihat, kita download lagi image-nya. Seperti image-nya belum support juga dengan flash-nya, tidak bisa menjalankan install flash-nya. Coba kita cari dari image lainnya supaya bisa support perintah tersebut. Kita coba jalankan lagi perintahnya dengan image yang berbeda. Oh, tetap tidak bisa. Kita akan cari lagi image-nya. Coba kita pakai yang 311. Kita jalankan ulang. Coba kita pakai yang 3. Nah, terlihat di sini masih error juga.
kita coba beberapa opsi untuk image-nya untuk kompatibel dengan flash-nya supaya bisa diinstal flash di dalam kontainer tersebut. Image-nya cukup besar ya, jadi lumayan memakan waktu. Nah, terlihat di sini sudah terinstall flash-nya. Kita berhasil. Oh, tetap error. Power lagi ini seperti kita lupa mematikan Python-nya. Kita coba jalankan lagi. Oh, kita harus hapus dulu kontainernya. Coba kita lihat. Nah, terlihat di sini beberapa image atau kontainernya. Untuk menggunakan kontainer yang sama, kita harus menghapus dulu kontainer tersebut dengan perintah container. Kita harus matikan dulu ya sebelum kita hapus.
kita bisa menggunakan container ID-nya dengan 4 karakter saja untuk mengidentifikasi kontainer tersebut. Nah, kita sudah menghapusnya kontainer tersebut, kita akan jalankan lagi perintah scriptnya. Kita lihat di sini sukses untuk menjalankan dockernya. Kita coba lihat kontainernya. Nah, sudah running di port 8080 ya. Nama kontainernya sample up. Sorry, image-nya namanya sample up. Namanya sample running nama kontainernya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan investigasi apa yang dijalankan dari script shell tersebut ya, misalkan dari ls dir. Nah, dari template tersebut ada beberapa file yang dibuat dengan menjalankan shell yang tadi dibuat ya, shell tersebut. Kita akan coba lihat dir docker file. Nah, dalam docker file tersebut ada beberapa komen, yaitu diantaranya kita akan pull Python-nya yang versi 3.4, dan kemudian setelah di pull juga akan menjalankan akan menginstal framework Python yaitu Flask, kemudian akan mengcopy file dari folder static ke home myapp static, juga templates ke home myapp templates, dan juga sample app.py ke home myapp di dalam docker tersebut. Begitu juga dengan kemudian terakhir itu akan menjalankan script Python 3 dan menjalankan file Python-nya sample app.python-nya. Kita coba lihat juga docker ps untuk melihat apa saja image yang sudah di pull atau selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek dari web server dari docker tersebut dengan perintah, bisa juga dengan curl dan alamatnya. Nah, lihat di sini ada HTML, file HTML di sini menunjukkan bahwa web server tersebut jalan dengan baik. Untuk melihat lebih dalam dockernya, kita akan melihat apa IP addressnya berapa sih untuk docker tersebut. Kita bisa cek dengan di sini terlihat bahwa di sini ada docker 0 ya, dengan IP addressnya ini 172.17.01 seperti itu. Nah, kita akan mengakses dan mengeksplor untuk running kontainernya ya. Bisa kita menjalankan docker exec min it untuk
remote kontainernya. Ini nama kontainernya bus. Nah, kita sudah masuk ke dalam kontainernya. Kita coba list masuk ke dalam kontainernya. Kita akan melihat file yang tadi di dalam script sample app.py tersebut. My app. Nah, terlihat di sini ada file sample app.py, ada folder static dan templates yang tadi sudah dibuat. Kita akan keluar dari dockernya dengan perintah exit. Kemudian setelah semua berjalan, kita akan coba juga coba cek di web servernya apakah sudah berjalan di localhost-nya 8080. Nah, ini running dari container ya, running web server dari container. Semuanya sudah berjalan oke. Kita akan mematikan kontainer tersebut ya. Cara mematikannya dengan perintah docker stop nama kontainernya, atau kita bisa list dulu container list. Nah, ini ada salah satu kontainer yang running, namanya sample running. Kita akan stop juga kontainernya dengan perintah docker stop nama kontainer, atau ID kontainer juga bisa, kontainer ID-nya 4 digit pertama ya, misalkan fd f5. Nah, ada salah. Ini kontainer. Nah, kita lihat lagi kontainernya bahwa kontainer tersebut sudah dihapus. Nah, tidak ada kontainer yang running atau jalan. Kemudian kita coba web servernya apakah masih berjalan atau sudah mati. Nah, terlihat di sini web servernya juga sudah shutdown karena tadi sudah mematikan kontainernya, sudah stop kontainernya. Kita akan start lagi kontainernya. Tadi itu dengan perintah stop. Kita akan menjalankan perintah kontainernya ya. Kita akan list dulu kontainer mana saja dengan perintah yang ada di komputer ini dengan perintah container ls-a. Nah, terlihat di sini ada sample running. Kita akan menjalankan ulang kontainer tersebut karena statusnya itu stop dengan perintah docker container stop sample running. Nah, kita coba list lagi apakah sudah berjalan. Nah, sample runningnya sudah berjalan. Kita buka lagi di browser apakah masih berjalan. Nah, terlihat di sini web servernya sudah berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan menghapus kontainer tersebut ya. Kalau menghapus, kita akan harus stop kontainer tersebut dulu. Bisa menggunakan kontainer ID untuk stopnya. Docker container stop, kemudian 4 karakter dari kontainer ID tersebut. Nah, kita lihat bahwa dockernya sudah mati, tidak ada kontainer yang berjalan. Nah, untuk menghapus kontainer tersebut, kita coba list dulu kontainernya. Nah, sample running masih ada, cuman dia statusnya adalah stop ya. Kita akan menghapus, remove kontainer tersebut. Tentu aturannya adalah untuk stop atau menghapus kontainer tersebut. Langkah awal itu adalah harus menstop nama kontainer tersebut, kemudian kita menghapus kontainer tersebut dengan perintah docker container rm sample
running nama kontainernya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, terlihat di sini bahwa untuk kontainer sampel run tersebut sudah di remove ya. Bisa kita coba lihat lagi juga dengan perintah docker ps -a. Nah, sama saja outputnya. Wah, terlihat bahwa kontainer sampel running sudah dihapus sih. Sekian untuk lab 6.2.7 yaitu build app dengan kontainer. Sekian dari saya untuk lab 6.2.7 yaitu lab build a simple web app in a Docker container. Terima kasih, semoga bermanfaat.